amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya memulai pemaparan materi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Risna Riantisari. Saya bekerja di instansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mohon maaf sebelumnya juga Bapak Ibu, tadi saya kurang hanya mengikuti terakhir-terakhir ya, sesi dengan Ibu Mamluatul Hasanah. Insya Allah sedikit banyak pemaparan yang saya paparkan itu juga masih berkaitan dengan apa yang beliau paparkan sebelumnya, yaitu tentang siklus pedagogi genre di Madrasah Ibtidaiyah. Izinkan saya untuk share screen. Siklus pedagogi genre. Ya suaranya nggak masuk ke sini, ntar masuk lagi Pak. Ada nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Siklus pedagogi genre untuk Madrasah Ibtidaiyah. Jadi tadi juga Bapak Ibu sudah mengetahui alasan pemilihan pedagogi genre ini sudah disampaikan oleh Bu Mamluatul Hasanah. Saya hanya menambahkan dari segi praktisnya ya, bahwasanya alasan pemilihan pedagogi genre ini karena merupakan pendekatan yang berorientasi pada keterampilan. Karena dalam satu siklus itu diajarkan beberapa keterampilan berbahasa Bapak Ibu, baik reseptif yang yaitu menyimak dan membaca maupun produktif yaitu berbicara dan menulis. Kemudian selain daripada itu, pendekatan ini juga mengakomodir higher order thinking skill karena pendekatan ini menerapkan analisis dan sampai pada mengkonstruk. Jadi C4, C5, C6 itu ada. Tapi tidak dipungkiri bahwasanya diawalinya dengan dari LOTS dulu, lower order thinking skill. Kemudian pendekatan ini juga mengakomodir keterampilan abad 21 Bapak Ibu, baik dari segi komunikatif, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas yang biasanya kita kenal dengan 4C. Kalau orang Sunda kan bilang 4C gitu kan. Creativity, kolaboratif, critical thinking, sama komunikatif. Nah, Bapak Ibu, banyak model pedagogi genre yang ada, akan tetapi setelah disesuaikan dengan karakteristik pendidik di Indonesia, maka pedagogi genre ini kita ambil modelnya dari Rotary yang ada 4 tahapan, yaitu yang pertama building knowledge of field, modeling, kemudian yang ketiga joint construction, yang keempat independent construction. Apa saja siklusnya? Yang pertama membangun konteks Bapak Ibu, membangun konteks pengetahuan. Kemudian permodelan. Yang ketiga latihan terbimbing. Yang keempat konstruksi mandiri. Nah, kita akan bahas satu-satu secara pengetahuan dulu nih Bapak Ibu, nanti kita sambung dengan implementasinya di dalam buku teks. Building knowledge of field, membangun konteks pengetahuan. Jadi tahap ini membangun latar belakang pengetahuan siswa dengan memberikan input yang sebanyak-banyaknya baik berupa kosakata, ungkapan-ungkapan dan lain sebagainya. Kalau saya lihat di MI itu kan memang tidak secara ini ya gamblang diajarkan grammar, tapi banyak ungkapan-ungkapan yang dipelajari, misalnya hadza maktabun, hadhihi salah satun, begitu. Itu kan ungkapan-ungkapan. Nah, apa pentingnya membangun pengetahuan, Bapak Ibu? Jadi pentingnya membangun pengetahuan mengenai topik ini, membangun pengetahuan ini dapat dilaksanakan sepanjang proses pembelajaran melalui input keterampilan yang beragam. Jadi kita dapat menginput keterampilan-keterampilan berbahasa seperti menyimak, membaca, kemudian ada juga berbicara dalam tahapan ini. Kemudian tahapan kedua itu modeling, permodelan, di mana kita mendemonstrasikan teks yang menjadi fokus pembelajaran. Bapak Ibu biasanya kan di buku teks itu ada teks yang menjadi fokus pembelajaran.
harapan kita kan siswa, peserta didik kita itu juga bisa mengkonstruk teks seperti yang kita contohkan begitu. Kemudian membaca merupakan keterampilan yang dapat difokuskan pada tahapan ini. Karena di modeling ini biasanya yang di-ONCI itu yang diteliti, yang dianalisis itu teks yang menyertai. Tapi Bapak Ibu kalau dengar teks ya jangan mikir teks itu berparagraf-paragraf nggih. 1, 2, 3 baris itu sudah termasuk teks, yang penting dia sudah sesuai dengan struktur yang membentuknya. Nah, permodelan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada peserta didik dalam proses mencapai target yang dikehendaki. Guru memberikan model teks yang terkait dengan tema, baik teks monolog maupun dialog. Jadi ada teks yang berbentuk monolog, ada yang dialog, tapi kebanyakan memang biasanya dialog. Nah, tahapan ketiga itu ada latihan terbimbing atau joint construction. Jadi apa yang ada di tahapan ini, yaitu pengimplementasian pemahaman dari kedua tahap sebelumnya. Sebelumnya kan kita tadi sudah menginput kosakata, menginput ungkapan, kemudian membedahi teks yang ada. Nah, kemudian di tahapan latihan terbimbing ini kita mengimplementasikan pemahaman dari kedua tahap sebelumnya. Banyak langkah yang dapat kita lakukan dalam permodelan ini. Salah satunya bisa lewat kolaborasi gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya untuk kelas udah agak atas yang 4, 5, 6 itu kan udah bisa dibuat kelompok-kelompok. Tapi ini konteksnya masih luring ya Bapak. Nanti kita bicarakan lagi kalau misalnya konteksnya berbentuk daring. Kalau misalnya luring itu kan kelas 4, 5, 6 itu sudah bisa dibuat kelompok-kelompok. Kemudian mereka bisa dipandu oleh gurunya untuk membuat teks yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari tadi di modeling tadi. Kolaborasi diperlukan dalam melakukan sebuah konstruksi Bapak Ibu, terlebih apabila siswa baru mengenal materi yang akan diajarkan. Kolaborasi ini juga berperan menumbuhkan kepercayaan diri siswa sampai akhirnya nanti mereka dapat praktek secara mandiri. Jadi fase latihan terbimbing ini mengajarkan mereka untuk awalnya kan untuk mengimplementasikan pemahaman, kemudian mereka akhirnya percaya diri, oh setelah diimplementasikan begini, kemudian dipantau oleh gurunya begini, diberi masukan oleh gurunya begini, akhirnya mereka percaya diri mengungkapkan apa yang terkait dengan tema itu tadi. Tahapan ini juga ditujukan sebagai sarana latihan dalam menulis teks. Nah, jadi latihan. Kemudian konstruksi mandiri itu yang terakhir, tahapan terakhir sama dengan tahapan sebelumnya Bapak Ibu, akan tetapi tahap ini dilakukan mandiri oleh siswa. Jadi secara individu, siswa sendiri-sendiri mengerjakan teks yang akan dibuat. Jadi siswa diarahkan untuk praktik secara individu, membangkitkan sikap kreatif siswa untuk menghasilkan karya baru dengan apa yang telah mereka pelajari. Dengan terlebih dahulu latihan secara terbimbing tadi pada tahapan sebelumnya. Begitu nggih Bapak Ibu, sedikit penjelasan tentang tahapan-tahapan yang ada di pedagogi genre. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita tekankan pada penerapan pedagogi genre ini. Yang pertama, guru harus bersikap kreatif guna membentuk sikap kreatif peserta didik. Jadi kalau saya punya mindset itu Bapak Ibu, kreatif itu bukan lagi given, tetapi memang bisa dipelajari, bisa dibentuk dalam salah satunya dalam proses pembelajaran. Kemudian pendekatan ini bersifat fleksibel ya Bapak Ibu. Jadi siklus ini bukanlah resep yang diterapkan secara kaku. Seumpamanya satu dari langkah ini tidak dilakukan, apakah pembelajaran gagal? Nah, itu tidak, karena dia bersifat fleksibel. Pendekatan ini digambarkan secara siklus, secara lingkaran tadi kan Bapak Ibu, artinya pembelajaran dapat dimulai dari mana saja sesuai kebutuhan dan kondisi peserta didik. Kemudian tiap tahapan siklus tidak selalu dilakukan dalam satu pertemuan. Jadi apabila Bapak Ibu membuat RPP misalnya kan,
Di RPP itu nanti ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, maka bisa dimasukkan misalnya hari ini building knowledge of field atau pembangun konteks. Berarti ini apa langkahnya? Misalnya memperdengarkan siswa kosakata. Berarti kan istimewa ya Bapak Ibu. Begitu. Nanti membuatnya itu per siklus pedagogi genre. Nah, tetapi jadi tidak hanya dalam satu pertemuan ya. Kalau misalnya BKF-nya belum selesai satu pertemuan, maka bisa dilanjut pertemuan selanjutnya. Akan tetapi dilakukan menyesuaikan dengan jam yang tersedia dan perkembangan peserta didik. Kemudian hal lainnya yaitu sepanjang proses pembelajaran, guru dapat mengajarkan berbagai keterampilan tadi Bapak Ibu dan tata bahasa sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kalau misalnya di MI masih ungkapan-ungkapan begitu ya yang ada di KIKD-nya itu. Kemudian pengajaran keterampilan berbahasa dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya fokus pada keterampilan produktif. Memang goalnya ya siswa kita bisa berkomunikasi, akan tetapi juga tidak menafikan keterampilan reseptif yang bisa diinputkan pada dua tahapan pertama yaitu BKOF dan modeling tadi. Tata bahasa merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam pembelajaran bahasa, maka diajarkan juga selama pembelajaran bahasa Arab ini. Sekarang kita masuk ke implementasi pedagogi genre. Jadi kalau misalnya tahap 1 itu yang BKOF itu apa saja yang dapat kita lakukan Bapak Ibu di kelas. Nah yang pertama kita bisa mendiskusikan teks. Tidak harus teks inti dari materi tersebut. Guru dapat memulainya dengan menghadirkan teks otentik, baik dengan membuat sendiri, mengambil dari internet, atau bahan bacaan lain yang berkaitan dengan materi. Atau bisa dengan teks pendahuluan sebelum teks inti dihadirkan. Itu sudah ada di buku ajarnya biasanya Bapak Ibu. Misalnya ini dalam buku ajar Bahasa Arab MI kelas 5 bab 3 dengan tema Hadikotul Hayawanat. Nah ini teks yang pertama kita tampilkan kepada anak-anak sebagai pemanasan begitu. Nah itu ada di halaman-halaman pertama, yaitu istima ya ini, berupa teks dialog antara Al-Ustadzah Ahmad, Fatimah, dan Tolabah tentang Hadikotul Hayawanat. Jadi itu dulu diajarkan dengan keterampilan istima ya ini. Jadi anak-anak sudah mendapatkan input input teks, input ungkapan-ungkapan begitu melalui proses istima itu tadi. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan, yaitu peserta didik diminta menyimak atau membaca teks pendahuluan tersebut yang tadi, kemudian guru memberikan pertanyaan terkait teks. Nah, di bawahnya itu kan ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kalau misalnya ini kan sil, sambungkan, berarti yang mana yang sapi, begitu, disambungkan. Kemudian yang langkah ketiga itu mengidentifikasi kata atau ungkapan yang belum dipahami. Di sini kita dapat menginput mufrodat, kosakata-kosakata terkait dengan tema yang akan dipelajari. Ini bisa membaca ya ini kan, lihat, dengar, dan ulangi juga bisa berbicara. Hadikotul hayawanat, hayawan, hayawanat, fil, dan sebagainya. Itu kita kenalkan. Nah kemudian langkah kedua yaitu permodelan. Apa saja tahapan kedua yaitu permodelan. Langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan di tahapan permodelan ini. Yang pertama, guru memberikan teks yang menjadi fokus pembelajaran. Jadi memang di Qiraah itu biasanya ada teks. Nah teksnya ini hanya 5 baris ini. Teks yang 5 baris ini kita lihat, ternyata teksnya adalah mendeskripsikan tentang Hadikotul Hayawanat. Kemudian langkah yang selanjutnya bisa kita lakukan, peserta didik diminta untuk membaca teks tersebut, teks yang tadi, kemudian menjawab pertanyaan berkaitan dengan teks. Itu kan ada pertanyaan, Iqra an-nas as-sabiq, sumado, alamat, centang itu, dan sebagainya.
Nah, itu kan berdasarkan teks yang mereka baca tadi. Kemudian langkah yang bisa kita lakukan juga yang ketiga, guru bersama peserta didik mengidentifikasi struktur yang membangun teks. Untuk apa teks tersebut dibuat, apa saja yang harus diperhatikan apabila ingin membuat teks yang sama. Jadi yang teks yang tadi itu, yang sebagai model tadi, mempunyai fungsi sosial yaitu menggambarkan kepada seseorang tentang sesuatu, yaitu menggambarkan tentang kebun binatang. Nah, bagaimana caranya kita menggambarkan kebun binatang, Bapak Ibu? Kita memberikan pengetahuan gitu ya kepada anak-anak. Yang mana dengan menggambarkan kebun binatang itu kita ada dua dulu yang kita perhatikan anak-anak, gambaran umum dan gambaran khusus. Gambaran umum itu tampak pada dua baris pertama itu, Bapak Ibu, bahwa mereka ada di kebun binatang, begitu kan? Kemudian gambaran khususnya penyebutan beberapa binatang dan posisinya. Nah, apalagi langkah yang dapat kita gunakan, yaitu guru beserta peserta didik dapat mendiskusikan ungkapan ya ini ya. Kalau misalnya kelas atas-atas itu kan sudah tata bahasa. Kalau di MI mungkin tarkib, tarokib, susunan-susunan, prase-prase bahasa Arab begitu kan. Nah, kayak gini, hadza filun kabirun, dzalika asadun qawiyun, dan sebagainya. Kemudian apalagi yang dapat kita lakukan di permodelan ini, yaitu guru mengarahkan peserta didik untuk menjawab pertanyaan seputar tata bahasa. Misalnya guru dapat menambahkan latihan-latihan terkait tarakib yang diajarkan. Misalnya guru menunjuk apa ini namanya, gajah. Guru menunjuk gajah. Maka siswa menjawab hadza filun kabirun. Begitu. Diulang-ulang. Nah, setelah tahapan kedua tadi, kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu joint construction. Jadi, apa yang kita lakukan dalam joint construction, yaitu mengimplementasikan pemahaman dengan membimbing peserta didik untuk memberikan latihan-latihan terkait teks maupun ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari. Jadi, dapat membuat kelompok ataupun individu sendiri-sendiri. Nah, bimbingannya dari mana? Coba kita lihat. Latihan terbimbing yang ada di buku teks itu. Itu kan sudah ada bimbingannya Bapak Ibu. Misalnya ada gambar, mahada, kemudian dijawab. Aina huwa, kemudian hal huwa jamil, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang versi kitabahnya gitu Bapak Ibu. Itu sudah ada bimbingan huruf-huruf, sudah ada bimbingan gambar. Kemudian peserta didik kita diminta untuk menuliskan, mencari dulu namirun. Nah, kemudian ditulis di bawahnya. Itu namanya terbimbing ya Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu konstruksi mandiri. Jadi siswa mengungkapkan secara individu baik berupa tulisan maupun lisan. Itu ada latihan, yaitu deskripsikan gambar berikut. Nah, karena mereka tadi sudah dibekali, cara mendeskripsikan tadi anak-anak itu ada deskripsi yang umum dan khusus. Tapi itu nggak usah terlalu ditekankan ya Bapak Ibu. Pokoknya ini mendeskripsikan kebun binatang, berarti ini kebun binatang ini misalnya di mana gitu saja. Terus apa yang kamu lihat di kebun binatang, sudah begitu saja. Oke, sudah selesai ternyata saya memaparkan materi. Yang perlu kita ini lagi garis bawahi, jadi bagaimana kita membersamai peserta didik kita itu dalam pembelajaran keterampilan bahasa Arab. Jadi sampai dari awal sampai pada tahap ini, tahap konstruksi mandiri, jadi mereka sudah mendapatkan input keterampilan yang beragam. 4 keterampilan itu sudah masuk sampai independent construction. Kemudian juga mereka bisa menguasai ungkapan-ungkapan yang dapat mereka gunakan pada saat mereka mengkonstruk secara mandiri tadi. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Setelah ini kita bisa berdiskusi bersama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Oke, monggo Bapak ganteng. Bapak moderator kita. Ya. Terima kasih Ibu atas materinya. Baiklah Bapak Ibu, untuk
Sesi kali ini kita buka untuk penanya. Yang ingin bertanya silakan lakukan raise hand. Sekali lagi silakan lakukan raise hand. Dan yang akan raise hand itu kami akan spotlight. Nih ya. Min 2 Pamekasan. Silakan Bapak. Halo Min 2 Pamekasan. Oke, saya spotlight dulu yang lain juga. Yang min 2 Pamekasan mungkin enggak, Pak? Oh ya. Oh, baik. Nih. Min 1 Sukabumi. Silakan Bapak. Di unmute. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin dari Min 1 Sukabumi. Mau bertanya, sebelum bertanya, menyamakan dulu ini persepsi Bu ya. Jadi pedagogi genre itu kan salah satu metode untuk pendekatan pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi teks. Cuma pedagogi genre itu kan untuk proses pembelajarannya. Kalau untuk materinya ada CILL, Content Language Integrated Learning, kan ada seperti itu. Ini saya perhatikan dari tadi, dari narasumber yang pertama, pedagogi genre itu kayaknya seperti yang kita lakukan dalam proses pembelajaran yang 5M itu, Bu. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Apakah pedagogi genre itu sama dengan yang 5M tadi gitu ya? Dan ini apakah pedagogi genre ini bisa dipraktekkan di pelajaran lain gitu? Selain bahasa Arab kan gitu. Soalnya dilihat tadi kan sama modeling kan gitu ya, konstruksi kan gitu, sama dengan mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan bisa dipraktekkan atau diaplikasikan di mata pelajaran lain, nah ini apakah tahapannya sama atau khusus untuk bahasa Arab aja Bu ini? Jadi kami memastikan supaya tidak salah langkah seperti itu. Terima kasih. Terus yang sebelum ditutup, mohon maaf ke host dan moderator, kalau bisa nanti semua narasumber mencantumkan kurikulum vitae-nya untuk bisa kami hubungi. Karena bagaimanapun nanti di lapangan pasti kita akan menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan teknis kan gitu Bu ya. Nanti kita bisa bertanya dan mengkonsultasikan kepada narasumber. Soalnya tadi saya lihat ada yang menampilkan nama, nomor HP, dan ada juga narasumber yang tidak menampilkan. Mohon direspon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali Bapak. Langsung saya jawab ya Bapak Moderator. Ya Bu, silakan dijawab. Saya mau jawab yang kedua dulu. Ini sambil saya sebenarnya ada juga PPT tentang scientific apabila didampingkan dengan pedagogi genre dan CLIL. Begitu. Sambil itu, apakah pedagogi genre ini bisa digunakan di pembelajaran lain? Bisa Bapak. Pembelajaran bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu bahkan sudah menggunakan pedagogi genre ini. Kalau untuk pembelajaran selain bahasa, sebentar ya Pak. Saya carikan dulu. Memang pedagogi genre memang tidak menafikan pendekatan lain Bapak, yang seperti scientific yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian juga kalau disandingkan dengan CLIL itu juga senada ya. Mohon maaf saya tadi lupa mempersiapkan yang ini. Ini. Saya ingin menampilkan saja nggih Bapak, apa posisi pedagogi genre itu apabila kita sandingkan dengan pendekatan
scientific tadi yang seperti Bapak dan CLIL yang sudah kita ketahui juga bahwa CLIL itu untuk pembelajaran bahasa. Ini saya pernah dapat materi dari Ibu Mamulatul Hasanah, dari Ibu pemateri sebelumnya tadi. Bagaimana beliau menyandingkan ini CLIL dengan scientific dan juga dengan pedagogi genre. Ini bagaimana caranya? Saya share screen lagi ya berarti. Sebentar ya Bapak. Nah ini kan yang Bapak bilang tadi, rasa-rasanya sama saja dengan scientific itu kan 5M itu tadi kan Bapak Wahyu, mengamati, mempertanyakan, mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan. Nah jadi ini sudah ditata oleh beliau itu, disandingkan pedagogi genre dengan scientific dan CLIL. Jadi pas mengamati, mempertanyakan, mengumpulkan informasi, menalar itu ada juga di tahapan pedagogi genre yaitu membangun konteks dan menelaah model. Mengkomunikasikan itu kalau misalnya di pedagogi genre ini lebih Bapak. Kalau misalnya di saintifik kan mengkomunikasikan saja, kalau misalnya di pedagogi genre ini dia ada yang terbimbingnya. Jadi namanya mempersiapkan peserta didik. Jadi ada tahapan seperti itu, mempersiapkan peserta didik untuk agar siap untuk mengkonstruk secara mandiri. Nah, yaitu mengkonstruk secara mandiri adalah goal dari pembelajaran bahasa itu. Itu juga di sampingnya ada CLIL yang konten, komunikasi, kognisi, dan kultur itu kan juga senada dengan sebenarnya sama dengan pedagogi genre. Begitu. Pedagogi genre ini tadi dipilih ya karena memang beberapa alasan yang logis tadi seperti saya kemukakan di awal. Begitu nggih Bapak Wahyu? Dari bisa minta itunya Bu, materinya? Ya ini nanti nggih Pak, nanti bisa dihubungi nanti saya. Dibantu share Bapak nanti. Oh iya, iya betul. Untuk menanggapi ini tadi ya kurikulum vitae, mohon maaf saya belum persiapkan memang secara file gitu untuk ditampilkan. Jadi tadi seadanya ya perkenalkan diri. Monggo Bapak kalau misalnya nanti ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, nanti kita bisa berdiskusi. Ya. Maksudnya gini Bu ya, kan ini KMA 183 kan dalam masa transisi. Betul. Aplikasinya di lapangan kan nanti pasti banyak maksudnya itu masa teknisnya pasti banyak. Betul. Otomatis nanti dari pihak pusat pun harus mengontrol bagaimana nih kita udah BIMTEK 5 mata pelajaran. Para guru di lapangan bagaimana bisa tidak mengaplikasinya, hambatannya apa kan itu ya. Karena nanti ketika kita mendapatkan kendala kita bisa komunikasi walaupun tidak lewat BIMTEK seperti ini kan gitu. Saya setuju Bapak ya, karena memang harus terus menerus ini. Ya, harus. Suatu hal yang baru itu harus kita kita konstruk bersama, kita kolaborasi gitu kan. Baik dari pihak kami para pengembang kurikulum ini kan, dan tim pihak Bapak yang ada di lapangan. Ya. Ya, Bapak. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Pak Hafid. Baik, mungkin kita lanjut di Miss Al-Furqan 1 Bandung. Silakan Ibu di unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamiah, perkenalkan dari Bandung. Mudah-mudahan dengan adanya BIMTEK ini kita dapat bermanfaat semuanya ya, terutama khususnya untuk guru-guru bahasa Arab. Amin Ibu, amin. Yang saya tanyakan Bu, tadi sebetulnya sih dari awal sesi pertama ya, tadi yang mengatakan bahwa bahasa Arab itu supaya dijadikan bahasa ibu ya, karena kalau bahasa ibu untuk Indonesia itu mungkin bukan ya Bu, karena bahasa ibu untuk bahasa orang Indonesia itu bukan bahasa Arab, itu mungkin untuk Eropa Timur Tengah. Karena untuk pembelajaran bahasa Arab untuk orang Indonesia itu perlu belajar. Tuh. Dan yang ditekankan di sini, terutama di bawah naungan Kemenag,
bahwa kita itu harus bisa menguasai bahasa Arab. Ya, dalam metode pembelajaran itu yang tepatnya yang bagaimana? Yaitu yang paling tepat, karena kalau kita untuk bisa mempelajari bahasa Arab supaya anak-anak itu tercapai apa yang kita inginkan dalam kurikulumnya atau nanti ke depannya, yang saya inginkan itu bisa tidak penambahan jam untuk anak-anak belajar bahasa Arab. Soalnya selama 2 jam kita tidak mungkin ya Bu ya untuk pembelajaran bahasa Arab, karena di sini bukan bahasa ibu yang tadi yang sistem pertama katakan. Terus yang kedua, apalagi dengan sistem PJJ sekarang Bu, dengan ibu yang tadi gender disebutkan itu, apakah mungkin untuk disampaikan kepada anak dengan waktu yang terbatas ini? Mungkin nanti ibu itu diaplikasikan nanti setelah PJJ mungkin bisa ya Bu ya. Itu karena kreativitas seorang guru itu nanti setelah PJJ. Kalau apa setelah PJJ. Tapi kalau untuk PJJ itu agak sulit untuk mengembangkannya. Ya, itu membutuhkan waktu yang bagaimana sesingkat mungkin bahwa materi itu harus disampaikan kepada anak. Sedangkan di sini dalam metode pembelajaran bahasa Arab itu harus disampaikan kepada anak. Mampu tidak anak itu dengan waktu yang sempit itu? Mungkin yang dari saya tanyakan kepada Ibu, ada enggak metode pembelajaran yang singkat tapi tepat sasarannya kepada anak? Mungkin itu Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab Ibu. Iya Bapak. Yang pertama, apa yang saya tanggapin, bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Titipan kurikulum itu bagaimana kita mengajarkan bahasa Arab itu dengan bahasa target Bapak Ibu. Semaksimal mungkin. Kita coba saja semaksimal mungkin, kalau misalnya memang mentok nanti bisa menggunakan bahasa Indonesia begitu. Tapi pada awalnya kita harus benar-benar mencoba untuk mengajarkan bahasa Arab itu dengan bahasa target, yaitu bahasa Arab itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana caranya pembiasaannya, yaitu titipan kurikulum lagi itu melalui bi'ah lugawiyah. Jadi diharapkan ada komunitas berbahasa begitu kan Bapak Ibu. Untuk yang penambahan jam itu juga kurikulum kita ini yang baru 184 itu memberikan keleluasaan kepada kita sebagai guru untuk menambah jam pembelajaran Bapak Ibu. Nanti ini kan masih jenis teks dan siklus pedagogi genre ya untuk hari ini. Nah, nanti ada kebijakan yang menyinggung tentang kurikulum dan isi kurikulum itu sendiri. Nanti akan dibahas Bapak Ibu. Biar Ibu lebih memahami lagi, ternyata bisa loh di kurikulum kita ini menambah jam pembelajaran. Nanti untuk proses prosedurnya nanti bisa disimak di pembahasan selanjutnya. Nah, kemudian metode ini pedagogi genre, pendekatan ini apabila dilakukan di PJJ bagaimana? Kalau misalnya di luring mungkin bisa begitu kan. Kalau di PJJ justru saya bilang itu lebih bisa sebenarnya Ibu. Karena kan memang waktu yang kita kita dapatkan waktu PJJ ini kan lebih fleksibel juga. Kita bisa menginput materi, menginput kosakata yang berhubungan dengan teks itu di awal, kemudian kita juga bisa menginput ungkapan-ungkapan teks yang akan kita pelajari, kemudian baru konstruksi terbimbing dan konstruksi secara mandiri itu. Saya rasa tidak terlalu jauh berbeda antara daring dan luring untuk pendekatan genre ini, karena saya alhamdulillah juga sudah menerapkannya, jadi saya juga insya Allah sudah merasakannya begitu. Kemudian ada nggak metode yang singkat tetapi tepat sasaran? Kalau misalnya kita ngomongin metode yang tepat, Bapak Ibu, saya rasa tidak ada metode yang tepat. Kecuali kita melihat kondisi peserta didik, kondisi fasilitas yang kita miliki, kemudian kondisi guru, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang menentukan metode ini berhasil atau tidak begitu. Nah, yang kami tawarkan pada kurikulum ini yaitu pendekatan genre yang sudah disinyalir insya Allah bisa membangkitkan keinginan peserta didik kita untuk
berbicara untuk lebih komunikatif dalam berbahasa, lebih produktif begitu. Begitu Ibu dari Miss Al Furqon 1 Bandung, insya Allah nanti ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan KMA 183 184. Begitu Bapak Hafid. Ya, terima kasih Bu. Mungkin langsung saja kita lanjut di penanya selanjutnya. Min Kota Blitar. Silakan Min Kota Blitar, di-unmute suaranya. Di layar itu Bapak ada notifikasi masuk di oke Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pemateri pada pagi hari ini. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin juga menyinggung pada materi yang pertama. Karena materi pertama tadi belum sempat bertanya. Dan menurut pertanyaannya yang pertama adalah kita di sekolah MI itu mempunyai permasalahan yang pertama, siswa itu mempunyai harapan lanjutan atau sekolah lanjutan yang mungkin tidak berbasis madrasah. Nah, jadi di situ kendalanya adalah siswa itu dalam tanda kutip meremehkan dalam pembelajaran bahasa Arab karena mereka berpikiran besok kalau di sekolah yang tidak ada bahasa Arabnya sudah tidak terpakai. Nah, gitu. Ini pertanyaannya adalah bagaimana kita mengkonstruk pemikiran mereka sehingga mereka itu mempunyai mindset bahwasanya bahasa Arab itu dapat berguna walaupun tidak hanya di sekolah tapi di lingkungan yang lain. Yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaannya bagaimana dari sistem pembelajaran yang disampaikan Ibu itu bisa tetap tertancap bahwasanya materi bahasa Arab yang notabene biasanya adalah 2 jam pelajaran dalam 1 minggu itu masih bisa terbiasa dilaksanakan oleh anak-anak, tidak hanya materi yang kemarin yang disampaikan itu bisa terkonstruksi di dalam kehidupan sehari-hari. Di mana materi pelajaran itu di MI itu banyak sekali termasuk tematik dan lain sebagainya, itu juga menumpuk daya pikir mereka. Sedangkan kita itu dituntut untuk tuntas dalam materi. Itu karena disesuaikan dengan tadi yang disampaikan oleh pemerintah melalui kadinya. Itu mungkin untuk pertanyaan yang kami sampaikan untuk sementara. Terima kasih, mohon izin. Oke, sama-sama Bapak dari Min Kota Blitar. Jadi saya menangkap ada 2 pertanyaan, ya Pak. Yang pertama, siswa mempunyai harapan sekolah lanjutan itu tidak berbasis madrasah, begitu, nggih. Jadi mereka itu seperti enggan untuk mempelajari bahasa Arab sekarang karena toh tidak akan digunakan di sekolah lanjutannya itu, begitu kan Bapak ya. Jadi memang yang pertama mengkonstruk pemikiran siswa kita terhadap bahasa Arab itu, bahwasanya bahasa Arab itu tidak hanya bahasa surga begitu ya Bapak. Biasanya kan kita bilang bahasa Arab itu bahasa surga, bahasa ahlul jannah begitu. Kalau misalnya mau masuk surga ya harus tahu bahasa Arab begitu Bapak. Nanti kalau nggak bisa bahasa Arab nggak bisa masuk surga. Jadi selain itu kita juga bisa menginput pengetahuan terhadap peserta didik kita bahwasanya bahasa Arab ini juga bahasa komunikatif. Bahasa PBB, misalnya bahasa Arab ini juga bahasa yang digunakan ekonomi, karena perekonomian, misalnya perekonomian dunia itu mengarah kepada negara-negara Timur Tengah, begitu. Jadi memang kita ungkapkan benefit-benefit lain selain bahasa jannah tadi itu kepada anak-anak agar mereka interest terhadap pembelajaran bahasa Arab. Di samping benefit itu juga kita sebagai guru memang harus lebih kreatif Bapak Ibu, apalagi daring begini ya, apalagi keadaan kondisi new normal ini. Jadi yang benar-benar mengharuskan kita untuk bersikap kreatif agar bahasa Arab itu selalu
dilirik gitu loh oleh peserta didik. Biasanya kalau untuk usia peserta didik kita sekarang kan yang digital natif, jadi kita juga seyogyanya menggunakan teknologi untuk mengimbangi mereka. Begitu nih Bapak. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran ini dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi kenapa pedagogi genre ini digunakan. Karena pedagogi genre ini kan menginput ininya saja, menginput strukturnya gitu. Kalau teks itu strukturnya begini loh. Kalau kita mau mengungkapkan sesuatu, menggambarkan sesuatu, ya dari yang umum dulu, baru yang khusus begitu. Nanti pembelajaran ini, materi ini bisa mereka pakai di kehidupan mereka. Misalnya mereka mau menceritakan ke ibunya, menggambarkan ke ibunya tentang pantai yang dia kunjungi misalnya, ya berarti nanti dia menceritakan dari yang umum dulu sampai yang ke yang khusus. Jadi begitu Bapak, pedagogi genre ini benar-benar aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana materi yang banyak itu bisa dikuasai? Sebenarnya materi itu bersifat fleksibel ya Bapak. Kalau misalnya kita bisa memadatkan materi itu, bisa mengurangi materi itu sekiranya materi itu memang terlalu banyak begitu buat anak-anak dan tidak mencukupi waktunya, maka itu bisa dikurangi tanpa meninggalkan esensi-esensi dari siklus pedagogi genre ini. Begitu. Jadi memang siklusnya itu misalnya ini kan ada 2 latihan, ya kalau misalnya 1 latihan itu sudah terwakili, ya sudah begitu saja. Jadi memang lebih terpaku pada bagaimana anak itu bisa membaca bahasa Arab, bisa menyimak perkataan bahasa Arab, ungkapan bahasa Arab, bisa menuliskan kembali, bisa berbicara begitu. Jadi tidak lagi bisa menjawab materi begitu. Lebih ke kita tuh mengajarkan tentang bagaimana berbahasa, bukan bagaimana bukan lagi tentang bahasa itu sendiri, gitu. Bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang keterampilan. Begitu nggak kira-kira Bapak dari Min Kota Blitar? Matur sembah nuwun pertanyaannya. Ya mungkin kita satu lagi dari Min 1 Malang. Silakan Min 1 Malang di unmute. Tetangga kami ya ini. Terlalu dekat itu sama speakernya, Pak. Ya. Jackson, halo? Cek. Ya Pak, lanjut. Orangnya mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya nggak perlu memperkenalkan diri karena ini adalah teman seperjuangan. Assalamualaikum Mbak Risna. Waalaikumsalam. Ya. Reuni. Reuni. Saya banyak dapat reuni Pak Hafid semenjak jadi narasum. Masih ingat kan ya Mbak Risna? Insyaallah nggih. Monggo nanti kita bisa kopdar, Ibu. Oh ya. Oke. Alhamdulillah di hari yang cerah ini kita dapat reuni kembali Mbak Risna. Dulu Mbak Risna sekarang ya. Ini ya ini teman sekelas ya, teman sekelas ketika kuliah di UM. Oke. Pertanyaan saya Mbak Risna, mungkin kan memang apa yang kita dapatkan dulu dengan yang sekarang kan memang sudah berbeda karena kurikulumnya juga sudah berubah.
Nah, tentang pedagogi genre tadi itu, memang apalagi di masa PJJ ini kami belum bisa memaksimalkan secara maksimal, apalagi memang sudah sesuai dengan apa yang sudah dipetakan oleh Bu Mamlut tadi itu. Bu Mamlut juga dosen kita di UIN. Nah, namun ketika daring kami belum bisa mengaplikasikan, meskipun kita pakai aplikasi karena anak MI ya, kita memakai aplikasi membuat di Canva ataupun yang lain, mungkin di manfaat dan sebagainya. Ada pun latihan-latihan yang sudah disajikan di buku siswa tadi itu, kami belum bisa mengaplikasikannya sama sekali. Mungkin karena kita cuma memberi gambar, nanti mereka menjawabnya di buku tulis seperti itu, terus kemudian difotokan dan dikirim. Lah, sementara ini yang menjadi kendala juga karena buku yang terbaru kan belum beredar ya di madrasah kita semua. Nah, jadi kita hanya bentuk digital saja, kita hanya memotong-motongnya. Nah, mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Risna, oleh Bu Risna, kapankah buku yang terbaru bahasa Arab, khususnya agama ya, bahasa Arab itu kan nggak ada bukunya, kami belum pegang sampai sekarang. Jadi kita hanya di laptop saja, kita screenshot, kita potong, kita jadikan PPT dan sebagainya seperti itu. Dan mungkin Bu Risna bisa menyampaikan kapankah buku pegangan siswa itu bisa sudah beredar di madrasah kami, sudah kami terima seperti itu. Dan saya ingin dari Mbak Risna, mungkin karena sudah melalang buana ya, kalau saya kan di sini saja masih tetap di dalam Mbak Risna. Nanti kalau kembali ya. Nah, aplikasi yang yang mudah bagi kita yang kita gunakan, apalagi kan anak MI, kemudian kendalanya kadang kan yang mengoperasikan itu ibunya, dan ibunya belum begitu paham aplikasi, sehingga kita milih PPT pun yang paling sederhana sekali. Nah, itu mungkin aplikasi apa yang menurut Bu Risna paling mudah untuk anak MI untuk kita gunakan di sekolah kami. Terima kasih, syukron Bu Risna. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rodia dari Mata Peluang. Teman saya dulu S1 ini Bapak. Oh ya. Sampai bingung saya jawabnya ya, sampai speechless gitu karena sudah saking lamanya tidak bertemu. Padahal ya sama-sama Malang. Untuk pembelajaran Ibu Rodia itu bisa menggunakan e-learning madrasah gitu kan ya Bapak, untuk lebih variatifnya. Madrasah kita itu kan punya e-learning, nanti juga akan diungkapkan gitu Bapak, akan diberikan materinya tentang e-learning madrasah begitu. Nah itu untuk dapat sekaligus ini pertanyaan ketiga nggih Ibu, aplikasi pembelajaran apa yang dapat kita gunakan begitu kan, selain PPT yang sederhana tadi. Nah kita bisa memanfaatkan aplikasi e-learning madrasah yang sudah disediakan oleh Kemenak Ibu. Nanti pembahasan lebih lanjutnya akan disampaikan di BIMTEK ini. Mungkin di sesi berapa saya kurang tahu. Kemudian buku yang beredar. Setelah Isoma, Ibu. Nah ya setelah Isoma alhamdulillah. Jadi langsung ya Bapak, langsung nanti Bu Radia akan mendapat jawaban tentang aplikasi pembelajaran. Kemudian untuk buku yang terbaru itu memang beredar secara digital gitu Bapak ya kan. Secara digital itu bisa diunduh di web Kemenak, KSKK Madrasah buku madrasah itu. Nah untuk cetaknya saya rasa nanti kebijakan percetakan buku ini akan dijawab oleh pihak yang berwenang dari Kemenak nggih. Begitu ya Bu Rodia, mohon maaf nanti kita bisa jawabannya kita pending dulu setelah Isoma begitu intinya. Tapi kalau misalnya boleh saya tambahkan Bapak Ibu, penggunaan aplikasi sekarang itu sangat-sangat beragam. Bapak Ibu juga bisa menggunakan kayak Kahoot itu untuk listening, kemudian Google Form itu juga sangat mudah sekali. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat video pembelajaran, baik interaktif maupun satu arah. Kemudian kan juga bisa menggunakan Zoom untuk mengecek kembali, jadi tidak hanya tulisan begitu kan. Untuk mengecek di e-learning saya rasa juga sudah ada telekonferensi seperti itu. Oke, begitu Bapak Ibu. Ya. Bagaimana? Mau lanjut materi Ibu atau lanjut pertanyaan lagi? Karena masih ada waktu ini. Oke, pertanyaan mohon. Pertanyaan saja Bapak. Boleh. Siap.
Ya, silakan Bapak Ibu yang ini saya spotlight kembali. MI Kota Tasikmalaya. Silakan Ibu. Di layarnya itu ada notifikasi masuk, diklik OK untuk mengaktifkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Onah Nurjana dari MI Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Kami akan bertanya kepada Ibu mengenai keterampilan berbahasa tadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa keterampilan berbahasa itu memang ada empat maharoh, yaitu keterampilan istima, kemudian keterampilan al-qiraah membaca, keterampilan al-kitabah menulis, dan juga keterampilan al-kalam itu berbicara. Nah, dari keempat maharoh tersebut, untuk di tingkatan ibtida'i atau di tingkatan dasar itu apakah ada skala prioritas ataukah memang semua empat maharoh tersebut merupakan prioritas, jadi semuanya harus terbawa? Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, pada masa daring ini kami melakukan pembelajaran dengan membuat video, dan alhamdulillah sampai saat ini untuk di kelas 5 kami sudah sampai pada pertemuan ke-16 dalam membuat video. Alhamdulillah kami punya rekan yang bisa membantu kami dalam membuat video pembelajaran dengan aplikasi Bandicam. Jadi kami ketika mengajarkan mufradat misalnya, kami bacakan dulu mufradatnya berulang-ulang, setelah itu kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu pula dalam pembelajaran al-hiwar, kemudian al-qiraah, juga at-taraqib, kami selalu begitu. Jadi kami ajarkan dulu bahasa Arabnya, kemudian kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, apakah langkah yang kami lakukan selama ini sudah tepat atau belum? Apakah kami terlalu menyuapi siswa karena kami langsung memberikan terjemahan dalam bahasa Indonesianya? Karena ini pada masa pandemi dan juga komunikasinya hanya satu arah, sehingga setelah kami membacakan pembelajaran dalam bahasa Arab itu, kemudian kami memberikan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu pertanyaan dari kami. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ona atas pertanyaannya. Yang pertama, apa skala prioritas keterampilan kita ini kan ya? Secara ini tujuan bahwasanya kalau misalnya satu siklus pedagogi genre itu Bu Ana, tujuannya memang untuk komunikatif, baik itu membaca atau baik itu berbicara maupun menulis. Jadi menghasilkan produktivitas ya dalam pembelajaran bahasa. Nah, akan tetapi mencapai keterampilan produktif itu kita membutuhkan keterampilan reseptif lainnya seperti menyimak. Mereka bisa berbicara dari mana karena mereka sudah menyimak begitu Ibu. Jadi memang goalnya komunikatif seperti berbicara dan menulis, akan tetapi dalam prosesnya kita tidak menafikan keterampilan membaca dan juga menyimak begitu Ibu. Nah, kemudian yang kedua saya mengapresiasi usaha atau effort teman-teman di MI Kota Tasikmalaya yang dikomandani oleh Bu Ona ini atas pembuatan video pembelajaran gitu. Itu benar-benar dapat mempermudah peserta didik kita untuk belajar bahasa Arab. Nah, kalau misalnya memang apakah terlalu dengan terjemahannya tadi, mungkin terjemahan bisa diganti dengan gambar atau apabila itu representatif Ibu. Misalnya kayak kuda saja kan gambarnya sudah ada kuda nggih. Jadi kalau misalnya tidak usah lagi sama dengan kuda begitu, sama dengan KUDA, gitu. Ya kan bisa dianukan gambarnya saja. Begitu.
Bagus sekali Ibu Onah. Terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada pejuang-pejuang bahasa Arab kita di Indonesia, termasuk Bu Onah ini. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, mungkin kita lanjut di Min 2 Kediri. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum keluar. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar Ibu? Iya, terdengar. Dengar kecil. Ya. Kecil sekali suaranya Bapak. Karena ada seperti gangguan. Mungkin lebih dekat lagi. Ya. Malah nggak kedengeran nih. Gak kedengaran Bapak suaranya. Kalau pakai sambungan apa Bapak yang terhubung di laptop dicabut dulu mungkin. Speaker atau tersambung di audio. Oh, nggak kedengaran. Nggak ada suaranya Bapak. Atau dicabut saja Bapak sambungannya dari laptop itu. Nanti langsung bicara saja depan laptopnya. Yang terhubung Langsung dengan speaker. bicara di depan laptop Pak. Dilepas aja. Dilepas saja mic-nya Bapak. Nggak kedengaran itu. Dicabut saja mungkin Bapak. Halo. Baik, mungkin sambil menunggu, silakan Bapak dicek-cek soundnya. Kita beralih dulu sama Min 2 Blitar. Silakan Bapak Min 2 Blitar. Min 2 Kediri boleh sambil cek-cek sound Bapak. Yang penting mic-nya jangan dikasih merah. Min 2 Blitar, silakan Bapak. Cek. Ya, Cek. silakan Min 2 Blitar. Sudah terdengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul khair. Syukron jazilan alladzi atanil waqt ilayya. Ibu narasumber yang kami hormati, saya akan bertanya kepada Ibu narasumber seperti keterangan dari narasumber yang pertama dalam bahasa Arab. Ini ada beberapa macam keterampilan. Di antaranya adalah maharatul qiraah atau keterampilan membaca. Yang kami tanyakan, apabila Ustadz-ustadzah menemukan di dalam materi qiraah sebuah tarkib atau susunan yang kurang sesuai standar dengan kaidah bahasa, kemudian pemilihan mufradat yang tidak sesuai dengan usia anak madrasah, tidak tersedianya mufradat yang sulit tentang terjemahnya. Jadi ada mufradat yang sulit dipahami oleh ustadz atau ustadzah, sehingga tema qiraah ini adalah terkesan kurang menyenangkan, terutama bagi ustadz atau ustadzah ataupun kepada peserta didik. Pertanyaan saya, langkah apa yang harus diambil oleh ustadz dan ustadzah apabila menemukan hal-hal yang demikian ini? Yang kedua, keinginannya madrasah ini adalah sebuah madrasah yang hebat, terutama adalah bisa berbahasa Arab. Barangkali kalau kita itu mengajar anak-anak yang IQ-nya bagus atau menengah, kemungkinan tidak akan kesulitan untuk mengajarnya. Pertanyaan saya, bagaimana mengajar anak-anak yang kemampuannya rendah dan tidak didukung oleh milieu yang baik, sehingga pelajaran bahasa Arab ini adalah tidak jadi momok bagi anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali Bapak dari Min 2 Blitar.
tadi sebelum sempat bertanya ya Bapak Sinten, yang pertama katanya keterampilan qiraah tadi kan ada tarkib yang kurang sesuai atau misalnya kosakata yang kurang dipahami sehingga itu kurang menyenangkan bagi guru gitu ya Pak ya. Bagaimana sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi guru akan menyenangkan bagi peserta didik kan begitu terasa sangat mustahil begitu kan Bapak. Jadi memang guru itu memang dituntut untuk mengembangkan diri, untuk lebih materi yang ada di dalam buku itu kan bersifat tidak mengikat gitu ya Bapak. Jadi kalau misalnya memang kembali lagi ke KIKD-nya, kalau misalnya tuntutan KIKD itu sudah terpenuhi, maka Bapak Ibu sebenarnya bisa saja mengganti materi asal asal struktur teksnya itu tidak lepas begitu. Siklus pedagogi genrenya itu tidak lepas. Kan nanti juga ada pembahasan tentang keterampilan, level-level keterampilan membaca, keterampilan menyimak dan lain sebagainya. Nanti akan ada sendiri pembahasannya oleh Bapak Hasim Amrullah insya Allah. Nah itu di situ Bapak Ibu dapat mengetahui, oh ternyata qiraah itu ada level-levelnya. Level nanti akan dijelaskan. Nah, asal tidak melenceng dari siklus, tidak melenceng dari level-level keterampilan itu, saya rasa tidak masalah Bapak Ibu untuk lebih berusaha lagi untuk membuatkan materi yang sekiranya sesuai dengan kondisi anak didik Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, kalau IQ-nya bagus itu tidak sulit ya kan mengajarkan bahasa Arab. Tetapi apabila IQ-nya kemampuannya rendah bagaimana begitu nggih? Benar-benar ini PR nggih Bapak Ibu buat kita semua selaku pengajar bahasa Arab karena memang kemampuan bahasa Arab jangankan satu Indonesia satu kelas saja itu heterogen. Ada yang kemampuannya sudah expert, ada yang menengah, ada yang masih basic. Masih mubtadi kalau istilah bahasa Arabnya. Nah, jadi bagaimana caranya kita meningkatkan minat atau meningkatkan menginput pengetahuan ke yang IQ-nya rendah itu tadi, kemampuannya rendah itu tadi. Nah, itu tadi butuh usaha-usaha yang lebih dari Bapak Ibu, misalnya menyediakan jam tambahan begitu kepada anak-anak yang kan kita bisa lihat kan kalau misalnya kita masuk kelas kemudian ada tes-tes yang sudah kita jalani kan biasanya kita udah bisa memetakan oh ini siswa yang termasuk expert di bahasa Arab, ini siswa yang bisa dia menangkap gitu kan masih menengah, ada yang benar-benar harus butuh bantuan, harus benar-benar butuh ekstra tindakan, ekstra aktivitas untuk membuat menjadikan siswa-siswa yang mempunyai kemampuan rendah itu tadi bisa menyaingi, at least bisa mengimbangi kemampuan teman-teman yang ada di kelas. Jadi bisa ditambahkan diberikan aktivitas tambahan begitu kan. Apalagi sekarang daring kan Bapak ya. Jadi kalau misalnya waktu lebih fleksibel begitu. Oke, begitu Bapak dari saya. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjut lagi di MTSN 2 Kediri, sudah bisa cek sound kembali. MTS 2 Kediri. MTS 2 Kediri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, menurut hemat saya bahwa tahap yang paling sulit pada pembelajaran ini adalah di konstruksi mandiri, di mana anak-anak dipaksa untuk bisa memproduksi baik tulisan maupun lisan karena keterbatasan perbendaharaan kata. Apakah di tahap ini ada batasan untuk siswa, umpamanya berapa kata, berapa baris, atau berapa kalimat untuk MI, untuk tahap MI ini? Kemudian tadi yang diterangkan Bu Risma bahwa pada saat pembuatan tulisan maupun lisan itu tadi secara sederhana saja. Mungkin kebun binatangnya di mana, kemudian apa yang dilihat di kebun binatang itu. Berarti nanti
untuk seluruh peserta didik dalam satu kelas, isi dari tulisannya sama, isi dari apa yang dibicarakan di depan kelas itu sama. Apakah memang itu yang diinginkan di tahap ini? Ya, terima kasih. Itu saja. Namanya Bapak? Nama saya Dian Maulana. Bapak Dian, oke, terima kasih Bapak Dian, pertanyaannya saya sudah bisa tangkap. Bahwasanya konstruksi mandiri ini hal yang paling sulit. Kenapa? Karena mereka mengkonstruksi secara mandiri begitu ya, sendiri. Untuk mencapai tahap konstruksi mandiri itu sendiri, itu kan sudah ada 3 tahapan sebelumnya Bapak, yaitu yang BKOF, modeling, dan latihan terbimbing. Jadi di BKOF itulah kita benar-benar menginput kosakata sebanyak-banyaknya. Gimana anak kira-kira mau berbicara apa yang dia lihat di kebun binatang apabila dia tidak tahu gajah itu artinya filun atau singa itu artinya asadun, begitu ya Bapak. Nah, gajah, singa, dan lain sebagainya yang ada di kebun binatang itu bisa kita inputkan di BKOF itu Bapak. Jadi tahapan pertama di BKOF itu kita bisa nginput. Nah, kalau misalnya kemudian kita beri contoh, ini loh caranya apa mengungkapkannya, ini loh caranya mengungkapkan ini kebun binatang misalnya, terus kemudian apa yang ada di dalamnya. Nah, itu di modeling tadi itu Bapak. Di modeling itu juga kita bisa memberikan ungkapan-ungkapan, misalnya hadza filun, karena ternyata gajah itu kita misalnya berdiri di dekat gajah, atau misalnya gajah itu dekat. Kalau misalnya jauh, misalnya zalika filun, begitu. Jadi ungkapan-ungkapan itu juga kita input pada saat modeling of text tadi. Jadi kan kita sudah memberikan bekal nih Bapak ya kan, entah itu baik kosakata maupun ungkapan-ungkapan tadi. Nah, kemudian tahapan ketiga yaitu latihan terbimbing. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk siswa itu disuruh nulis begitu kan, karena mereka belum tahu nih gimana cara nulisnya. Nah, maka dari itu kita perlu konstruksi terbimbing tadi itu. Sebenarnya selain bimbingan-bimbingan yang ada di buku tulis Bapak juga bisa membentuk kelompok. Misalnya ini kan sudah tidak luring kan, sudah tidak daring, amin. Luring, kemudian kan kita bisa membentuk kelompok-kelompok dulu. Jadi mereka latihan secara berkelompok begitu. Jadi nanti dipantau oleh gurunya. Gimana sudah bisa mengungkapkan apa yang mau ditulis begitu. Nanti gimana deskripsi umumnya, gimana yang secara gambaran secara umumnya, mana gambaran secara khususnya begitu. Nanti dipandu oleh gurunya. Begitu nggih Bapak. Makasih. Kemudian ya yang kedua, isinya sama dong kalau misalnya menulisnya tadi seperti itu. Sama Bapak kalau misalnya kebun binatangnya yang dikunjungi sama begitu kan, bisa jadi, tapi penglihatan dan perasaan setiap orang-orang kan berbeda. Jadi insya Allah memang ada bedanya, walaupun memang terkesan sama begitu. Gitu ya Bapak, sekiranya. Ya, terima kasih pertanyaannya Bapak. Baik, ya. Bapak Ibu kita lanjut lagi. Min 2 Mojokerto, silakan Bapak atau Ibu yang mau bertanya. Suaranya diaktifkan, di layarnya masuk notifikasi untuk mengaktifkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kebetulan untuk pembelajaran bahasa Arab yang kali ini adalah lembaga atau tingkat MI, jadi paling dasar dibanding dengan MTS dan MA. Sebelum melangkah kepada model-model pembelajaran yang seperti Ibu jelaskan tadi, saya akan mulai dari awal mungkin ya, mengenai bahasa Arab. Yang pertama, lembaga kita itu sudah namanya madrasah, baik itu MI, MTS maupun MA. Otomatis kan dari bahasa Arab, dari secara bahasa atau lughahnya. Nah, yang kedua,
MI itu adalah pelajaran paling dasar di madrasah. Apa bahasa Arab itu adalah pelajaran di MI adalah paling dasar. Jadi kalau awalnya kurang paham atau gimana itu kan juga sulit nanti kalau mau melanjutkan ke tingkat madrasah yang selanjutnya. Jadi basicnya di MI juga. Jadi kita sebagai guru harus pandai-pandai menjelaskan bagaimana cara supaya anak bisa paham-paham betul gitu. Nah, yang kedua, kita harus bangga dengan pelajaran bahasa Arab yang ada di madrasah. Kalau saya lihat selama ini, bahasa Arab sepertinya tidak begitu diunggulkan. Terus terang aja, saya juga pernah berbicara ini ketika saya workshop di MAN 2 Soko Mojokerto yang dihadiri oleh Pak Hilmi dan Dr. Hilmi dan Dr. Faisal Fatawi. Kebetulan saya juga hadir waktu itu, cuma pembahasannya lebih cenderung ke MTS sama MA-nya waktu itu. Jadi MI-nya kurang nyantol gitu. Nah gitu. Terus yang ketiga, sebelum kita melangkah kepada mempelajari tentang bahasa Arab, terutama di kelas 1 Bu ya. Bukan cuma kelas 1 sebenarnya. Kita belajar dari kondisi satu kelas ya, peserta didik kita. Kita tuh kan nggak sama SDM-nya gitu loh. Jadi kita harus pandai-pandai mencari trik gimana supaya anak itu bisa senang dengan bahasa Arab. Itu kan. Terus yang kedua bagaimana caranya? Nah, ketika saya bertemu langsung dengan pengawas, biasanya itu disarankan seperti ini. Bu, kalau bikin RPP, itu yang sederhana saja, yang penting peserta bisa dengan mudah memahaminya. Saya ikuti, alhamdulillah, saya juga dengan cara sendiri, sesuai dengan kemampuan SDM anak-anak yang di kelas seperti apa, beda kelas juga beda SDM-nya. Cuma saya memang dengan cara sendiri, mungkin kurang nyambung dengan yang di kurikulum atau apalagi yang sekarang ada di KMA 183 itu. Jadi mohon maaf, kebetulan satu semester ini sudah berjalan luring juga. Saya sering memakai video, saya mengajar, kemudian saya jelaskan satu persatu. Seperti itu, saya berharap anak-anak didik saya bisa paham. Dan itu pun alhamdulillah dapat tanggapan dari wali murid. Seperti itu yang kami harapkan, Bu. Jadi saya juga senang. Cuma kadang-kadang terus terang aja ada sebagian wali murid bermasalah di kuota atau pulsanya. Tapi memang saya jelaskan secara jelas, ada bukti beberapa video saya. Nah, terus yang kedua, selanjutnya yaitu kalau saya cara mengajar itu seperti ini Bu. Menurut saya bahasa Arab itu bahasa sehari-hari yang harus ada di madrasah. Terus anak tahu bahasa Arab itu seperti apa sih? Kalau kelas 1 saya kenalkan mufradat. Misalnya kalau di kelas 1 itu ada amalul kasbi gitu ya. Mengabsen hadirun. Nah, satu persatu mufradat itu kita baca, kita ulang berkali-kali biar anak itu tahu, oh itu yang namanya bahasa Arab. Seperti itu. Itu cara saya sendiri. Kemudian saya biasanya terus terang aja ya Bu ya. Saya untuk membiasakan anak itu belajar bahasa Arab dengan cara nomor 1. Program yang pertama yaitu membaca mufradat diulang berulang kali, kemudian dihafalkan. Jadi ada kegiatan keistiqomahan yang bersifat permanen terus-menerus. Oh, setiap kali ada materi berarti ada hafalan mufradat. Dengan cara seperti itu saya bisa bisa ngopeni yang SDM-nya kurang-kurang itu paling tidak ada perhatian. Oh, ini namanya mufradat. Kalau bab ini mufradatnya apa saja itu. Dan alhamdulillah kemarin juga saya sudah adakan setoran hafalan ya sama ulangan harian. Yang anak SDM-nya kurang juga alhamdulillah bisa perhatian. Di situ ke tingkat keistiqomahnya saya tetap harus ada hafalan. Setelah hafalan biasanya kan ada mufradat, kemudian yang kedua al-istima. Kita menjelaskan sedikit-sedikit kan sudah nyambung, sudah dapat mufradat dari yang awal. Itu cara saya.
Dan di RPP saya juga saya seperti itu. Dan alhamdulillah juga dapat nilai plus dari pengawas. Seperti ini yang penting anak paham. Terus ketika kita mengajar juga, misalnya kita pas mengajar, kebetulan misalnya tentang kelas ya, situasi kelas. Apa yang ada di kelas saya keliling? Mahadha, mahadihi. Nah, saya ulang, besok lagi seperti itu. Itu ternyata juga memudahkan anak. Hasilnya saya lihat ketika kelas 5 atau kelas 6, alhamdulillah yang selama ini saya pegang mulai kelas 1. Setiap kali mengerjakan PTS maupun PAS. Kalaupun seandainya ada salah di soal itu, 1 atau 2, itu pun bukan esai tapi pilihan ganda. Maaf, barangkali saya tidak sesuai dengan materi yang ada di kurikulum itu, tapi saya merasa bisa gitu. Anak-anak juga bisa, saya bangga. Baik, sudah ditangkap. Alhamdulillah juga kemarin pas ada workshop di MAN 2 Soko juga, saya usulkan kenapa dalam setiap sains itu ya kok yang dibanggakan IPA, matematika. Kenapa tidak bahasa Arab? Justru madrasah itu kan bahasa Arabnya juga muncul. Dan alhamdulillah di tahun 2020 ini kemarin KSMO tingkat Jatim bahasa Arab ada, PAI ada. Semoga itu usulan saya yang sudah saya sampaikan waktu itu sama Dr. Faisal Batawi yang kebetulan itu juga adik kelas saya dulu di UIN. Terus sama Dr. Hilmi itu juga. Alhamdulillah mungkin itu respon dari usulan saya. Terima kasih, mohon maaf barangkali ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu dari Min 2 Mojokerto atas sharingnya ya kepada kita semua, apa yang bisa kita terapkan di anak didik kita terapkan, input sharing dari Ibu dari Min 2 Mojokerto tadi. Ya, karena input SD itu dari nol gitu ya. Jadi memang harus benar-benar butuh usaha yang lebih lah daripada MTS. Notabene mereka memang tidak mengetahuinya. Nah, salah satu yang juga saya apresiasi dari Ibu yaitu pembuatan video begitu kan. Itu benar-benar dapat membantu peserta didik kita, apalagi yang melaksanakan daring-daring begitu. Yang tidak kalah pentingnya juga bahwasanya sesuai dengan psikologi perkembangan peserta didik kita ya. Jadi kalau materi-materi kita itu tidak jauh dari seputar lagu, bercerita ataupun permainan biasanya ya Bu ya, yang sering anak-anak idam-idamkan begitu. Kalau misalnya lagi pembelajaran bahasa Arab, misalnya ada permainan, mereka akan senang, akan antusias begitu. Terima kasih Ibu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mengikuti apa yang bisa diambil dari apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak didik. Monggo Pak Hafid. Ya. Ini mungkin Ibu jangan sampai peserta dari live streaming YouTube dianaktirikan, jangan sampai mereka menganggap seperti itu. Jadi mungkin ya di sini ada pertanyaan dari live streaming YouTube. Kami coba mengambil pertanyaan dari Bapak Saikul Bahri MPD, MI Bustanul Iman Pengandon. Mau bertanya, dalam bahasa Arab itu ada 4 keterampilan atau maharot. Apakah porsinya harus sama dalam pembelajaran atau sesuai dengan kebutuhan? Itu mungkin Ibu. Terima kasih Bapak. Yang tadi juga sudah saya sampaikan, ada yang bertanya juga tentang bagaimana porsi keterampilan berbahasa di dalam pembelajaran bahasa Arab. Apakah harus sama atau sesuai kebutuhan? Ya saya jawab sesuai kebutuhan saja. Karena kan goal kita itu keterampilan produktif seperti menulis dan berbicara. Nah, tapi untuk mencapai goal tersebut kita juga membutuhkan keterampilan reseptif seperti menyimak dan membaca. Membaca itu merupakan input yang bagus saya rasa ya kan, apalagi di pendekatan kita ini. Karena dari membaca mereka bisa menuliskan kembali, dari membaca mereka bisa berbicara kembali. Begitu.
Iya. Kita lanjut lagi mungkin. Iya, silakan. Ini Mafatihul Huda. Silakan. Kode 11 MI Mafatihul Huda Rau Jepara. Jepara. Ada orangnya ya? Halo? Jepara. Oh iya. Yang lain dulu, Bapak. Mungkin kita bergeser. Oh ini sudah maju orangnya. Silakan Bapak dipercepat. Ada waktu setengah jam lagi, Ibu. Manfaatnya. Iya. Silakan Bapak cek sound. Suaranya nggak ada. Itu ada Men Pamekasan, MI Al Hidayah itu yang resen. Ya. Silakan Bapak. Suaranya nggak ada ini. Kita bergeser dulu mungkin. MI 7 Ciamis. Min 7 Ciamis. Ibu, di-unmute suaranya, Bu. Ya, cek sound, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ingin menanggapi mengenai aplikasi dari pembelajaran siklus pedagogi genre dalam pembelajaran bahasa Arab ditinjau dari buku siswa yang telah dibuat oleh Kementerian Agama. Bila saya teliti tadi yang disampaikan oleh Ibu pemateri, tahapan-tahapan dalam siklus tersebut dihubungkan dengan buku siswa, ternyata ada semacam ini ya. Jadi begini kan tadi dalam permodelan, dalam latihan terbimbing itu kan disajikan teks ya, disajikan teks sehingga nanti dari teks tersebut kan dianalisis muprodat per muprodatnya untuk membangun konteks pengetahuan tersebut, kemudian dianalisis struktur bahasanya ya yang nantinya diakhiri oleh konstruksi mandiri, yaitu si anak membuat cerita-cerita yang nantinya terhubung dengan an-nasul wasfi, entah itu al-wasful makan ataupun al-wasful syakhsiyah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah tahapan siklus pedagogis genre ini harus dilakukan dalam satu pertemuan atau boleh dilakukan dalam beberapa pertemuan? Karena jika dilihat dari buku siswa itu tersendiri, otomatis pelaksanaan siklus pedagogis ini harus dilakukan beberapa pertemuan gitu. Tidak bisa dilakukan hanya dalam satu pertemuan gitu. Kalau saya lihat dengan buku siswa yang sudah ada. Itu. Jadi tidak seperti pendekatan saintifik gitu kan, itu kan bisa dilakukan setiap pertemuan. Dalam satu pertemuan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai membangun konteks pengetahuan, saya hanya menambahkan Bu, karena tadi ada yang bertanya mengenai model pembelajaran dalam bahasa Arab. Dalam membangun konteks pengetahuan, kita bisa menggunakan model pembelajaran make match atau kita juga bisa menggunakan media pembelajaran media pembelajaran kad mufrodat atau kartu mufrodat
yang diaplikasikan dalam sebuah permainan, dan permainan itu untuk kad mufradat. Permainan itu bisa kita modifikasi dari permainan kartu, permainan kartu yang suka dilakukan oleh bapak-bapak ketika melakukan ronda atau apalah di waktu senggangnya, seperti itu. Dan itu bisa diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Itu sangat menunjang, jadi sangat mempercepat anak untuk membangun konteks pengetahuan mengenai mufrodat bahasa Arab. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, silakan. Baik, Bu. Iya, mohon maaf. Tadi unmute ya. Oke. Ya, yang pertama apakah harus dilakukan dalam satu pertemuan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya tiap tahapan dalam siklus ini tidak selalu dilakukan dalam satu pertemuan, ya Bapak Ibu, tetapi dapat dilakukan di beberapa pertemuan. Jadi Bapak Ibu dapat menyesuaikan jam yang tersedia, dan Bapak Ibu juga harus mengontrol perkembangan peserta didik. Seumpamanya memang sudah berkembang dalam satu pertemuan tidak masalah, tetapi kalau misalnya memang masih dibutuhkan pertemuan lain, monggo silahkan. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu dari Min 7 Ciamis tadi tentang sharingnya ya, media yang dapat digunakan, salah satunya tadi flashcard itu ya. Benar sekali, kalau misalnya anak-anak seusia SD itu kan psikologi perkembangannya atau pemerolehan bahasanya juga biasanya memang lewat permainan begitu. Jadi mereka akan lebih senang kalau misalnya diajak main begitu. Karena memang sudah tahapannya. Jadi bagaimana kita menginput kosakata, menginput ungkapan-ungkapan itu dibungkus dalam permainan begitu, itu lebih bagus menurut saya. Oke, begitu Bapak Hafid. Kita lanjut mungkin. MI Kode 11. Miftahul Huda. Miftahul Huda. Pesan Bapak, tadi belum aktif suaranya itu. Oke, mungkin kita lanjut. Belum bersuara ya. Min 2 Pamekasan. Wih, semangat. Silakan Bapak, di unmute, notifikasi masuk di layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu dari berbagai macam metode dan berbagai macam sistem pembelajaran, maka saya mengerti juga dari Min 7 Ciamis tadi yang membentuk sistem pembelajaran dengan menggunakan sistem kartu. Ini sangat mendukung untuk anak-anak senang, akan tetapi menurut saya untuk bisa dipahami secara mendalam, dalam pemahaman mufradat harus digunakan dengan sistem lagu-laguan. Dan saya sudah mencontohkan di sini, alhamdulillah sudah berhasil. Nah, akan tetapi untuk memunculkan anak semangat dalam belajar memang harus menggunakan multi metode. Tidak harus di dalam kelas, di luar juga bisa, di bawah pohon itu juga bisa. Tapi akan tetapi untuk menanamkan sebuah pengetahuan yang bisa diterima dan dipahami anak, maka saya sendiri menggunakan sistem lagu. Narasumber yang pertama tadi
tidak membebankan mufradat untuk dihafalkan, tapi bagi saya tidak. Sehingga konteks pembelajaran dalam buku itu yang memuat hiwar dalam kegiatan pertama bagi saya kurang. Maka yang paling tepat itu gunakan mufradat, karena kalau sudah hafal mufradatnya, maka semua materi itu akan bisa dikembangkan. Salah satu contoh, saya mengambil lagunya Gus Dur. Saya pendukung Gus Dur, Bu. Baitun rumah, babun pintu, dan lain sebagainya. Ini salah satu anak untuk mendapatkan pemahaman yang sangat mendalam. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagi Ibu, bolehkah kami di madrasah menyusun sebuah tugas-tugas atau yang dikenal dengan model rangkuman untuk diberikan kepada anak sebagai latihan untuk jawabannya. Yang kedua, saya sangat mendukung dengan kegiatan KSM yang kemarin. Tapi bagi saya sangat menjadi PR. Kenapa demikian? Karena tulisan dalam bahasa Arab yang diberikan kepada siswa itu tidak ada harakatnya. Ini sangat menjadi PR bagi saya. Jadi tidak cukup dengan memahami mufradat, tapi harus dipahami dengan ilmu nahwu shorof. Oleh karenanya, bolehkah kami menambah jam pelajaran pada bahasa Arab untuk pemahaman nahwu shorof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Min 2 Pamekasan. Selain yang saya bilang tadi permainan, itu juga betul-betul lagu itu dapat menjadi alternatif buat menginput kosakata, menginput ungkapan, begitu ya Bapak. Kalau misalnya dibilang metode, mungkin di tempat Bapak itu metode yang tepat, ya mungkin di tempat lain bisa jadi tidak tepat begitu Bapak. Jadi memang tidak ada metode yang tepat, memang metode yang tepat itu harus melihat kondisi gurunya begitu. Tadi Bapak suaranya merdu, enak kalau misalnya ngajar lagu begitu kan. Nah bagaimana dengan suaranya cempreng misalnya, dia mesti guru itu akan menghindari lagu begitu kan, agar tidak menyakiti telinga peserta didiknya begitu kan ya. Nah ada juga memang guru begitu, jadi memang metode yang tepat itu ya harus tepat, harus menyesuaikan kondisi gurunya, kondisi peserta didiknya, kondisi fasilitas sekolahnya, begitu nggih Bapak? Kemudian bolehkah menyusun tugas untuk menjawab pelatihan? Kalau misalnya saya sarankan, selain untuk menjawab pelatihan nggih Bapak, kalau misalnya tugas-tugas itu buat meningkatkan keterampilan, maka akan lebih bagus lagi begitu. Jadi tidak hanya untuk bisa menjawab soal, tetapi juga bisa karena kayak kurikulum kita kan menitik beratkan kepada keterampilan berbahasa gitu Bapak, bukan untuk menjawab pertanyaan tentang bahasa. Bolehkah ditambah jam pelajarannya? Boleh Bapak, kurikulum kita itu sangat fleksibel, jadi Bapak boleh menambah jam pembelajaran. Nah untuk prosedurnya nanti akan dijelaskan oleh sang pemangku kebijakan Bapak. Nanti ada jamnya, ada di sesi berapa saya juga kurang tahu. Nanti akan ada dibahas tentang kebijakan-kebijakan, salah satunya tentang penambahan jam pembelajaran. Begitu nggih Bapak? Terima kasih Pak. Bagaimana? Ini Mafatih udah? Sudah bisa suaranya Bapak? Kayaknya belum ada suaranya nih. Baik, mungkin kita sisakan 2 penanya lagi. Ini yang sudah tampil, kemudian kita akan tutup. Silakan dari Min 2 Banyumas. Iya. Min 2 Banyumas. Ya. Atau yang Al-Hidayah Arko Depok itu juga. Ya, Bu. Al-Hidayah. Ya, Depok. Ini sudah ada ini, Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofatur Rahmah dari MI Islamiyah Karangmukti Tambak Banyumas. Ini saya berkumpul bersama teman-teman di Min 2 Banyumas. Alhamdulillah.
Pertama, terima kasih kepada host atau moderator atas kesempatan saya untuk bertanya. Dan saya sampaikan juga terima kasih pada pemateri Mbak Rizna. Bahasa Arab bahasa yang unik, bahkan juga rumit kalau menurut saya. Berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain, misalkan sama bahasa Indonesia itu ya, jelas yang dibaca sama. Beda bahasa Inggris, walaupun cara membacanya berbeda dengan tulisannya, tapi kan tulisannya itu bahasa apa ya namanya, bahasa Inggris, bukan. Kalau bahasa Arab kan memang bahasanya sangat berbeda. Satu dasar yang harus dikuasai oleh anak-anak adalah pertama bisa membaca. Nah, terutama anak MI ini juga sangat besar tantangannya, terutama bagi guru-gurunya. Kemudian untuk metode-metode tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman yang lain. Kalau saya sebelumnya, terutama sebelum daring, ketika untuk menghafalkan kosakata setelah membaca qiraah, terus kosakatanya memang kita tidak bisa meninggalkan yang namanya hafalan mufrodat. Tadi di pemateri yang sebelumnya kan jangan menghafalkan mufrodat ini pakai kalimat saja atau jangan satu persatu, tapi menurut saya sangat sulit untuk ditinggalkan. Nah, sebelumnya saya memakai permainan-permainan memang, dan juga membuat kartu. Anak-anak disuruh membuat kartu, bahkan dikasih gambar. Nanti dipraktekannya itu ketika misalkan bahasa Arab di hari Jumat, hari Sabtu olahraga bisa diterapkan pada hari estafetnya, ya itu. Berarti ambil kartu, caranya dicocokkan dengan teman yang terjemahnya. Kemudian untuk permainan di kelas itu juga misalkan diri duduk atau pakai bergantian taktik juga. Ya. Tapi kan ketika sekarang pandemi COVID-19, saya merasa kesulitan untuk menerapkan metode-metode tadi. Terutama untuk hiwar, ya. Untuk hiwarnya tadi sangat jarang disinggung bagaimana metodenya, terutama pada model daring, ya, daring. Untuk saat ini saya menerapkannya ketika sudah disampaikan misalkan materi, karena anak-anak juga sudah mempunyai buku-buku, ya rumahnya ada ya, yang baru memang belum punya bukunya. Saya ajarkan atau contohkan hiwarnya, kemudian di rumah anak-anak agar mempraktekannya misalkan dengan orang tua atau keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain. Nah, memang tidak bisa persentasenya baru sedikit yang mau melaksanakan metode seperti itu, apalagi ketika orang tua yang tidak bisa bahasa Arab, kan memang sangat sulit bahasa Arab, tidak semua orang tua bisa bahasa Arab. Nah, pertanyaan saya, bagaimana atau metode bagaimana agar pada masa daring ini bahasa Arab terutama hiwar bisa diterapkan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu belum aktif. Mohon maaf, ya saya di kantor saja, jadi takut mengganggu tadi. Jadi saya unmute. Oke, terima kasih kepada Ibu dari Min 2 Banyumas ya atas sharingnya tentang pembelajaran bahasa Arab di tempat Ibu. Barangkali dari bahasa Arab tadi bahasa yang unik gitu ya, betul sekali. Akan tetapi perlu kita ingat bahasa Arab itu bahasa yang justru sangat lekat di kehidupan kita sehari-hari karena biasanya kita gunakan dalam beribadah begitu. Kita mengucapkan alhamdulillah, assalamualaikum itu kan juga sudah bahasa Arab. Jadi insya Allah bahasa Arab itu sudah melekat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara pembelajaran hiwar ini tadi yang belum disinggung ya Ibu. Jadi hiwarnya ini dalam bentuk apa dulu? Yang keterampilan apa yang mau kita ajarkan? Apakah itu keterampilan membaca, keterampilan menyimak, atau keterampilan berbicara? Misalnya ini ada hiwar begitu kan, ada dialog begitu kan. Nah, itu bisa juga untuk keterampilan menyimak, nanti berarti perdengarkan hiwar itu kepada anak-anak, berarti itu kan keterampilan menyimak. Nah kalau misalnya di hiwar itu ada begitu
buku teks berarti kan mereka disuruh membaca begitu kan. Nah kalau misalnya suruh berbicara berarti banyak metode yang bisa kita gunakan selama daring ini. Misalnya e-learning madrasah tadi kan ada telekonferensinya yang akan dijelaskan setelah ISOMA ini, Ibu. Jadi nanti bisa menggunakan telekonferensi itu untuk berbicara, untuk melatih anak-anak untuk berbicara. Misalnya tentang hiwar yang sebelumnya telah mereka pelajari, begitu. Kalau untuk membaca itu daring bisa lewat Zoom atau Google Meet juga. Biasanya mereka membaca dan kita menyimak apa bacaan mereka itu sudah tepat atau tidak. Kalau untuk menyimak itu banyak juga aplikasi-aplikasi seperti Kahoot begitu kan. Itu juga ditujukan untuk pembelajaran menyimak bahasa begitu. Begitu ya Ibu dari Min 2 Banyumas yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti setelah ISOMA akan ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan metode apa sih yang bisa kita gunakan terkait dengan kondisi new normal saat ini. Begitu Bapak Hafid. Ya, terima kasih Bu. Emial Hidayah Arco, silakan Depok. Unmute suaranya, Emial Hidayah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau sharing di sini adalah masalah pemilihan pedagogi genre itu tadi yang berorientasi kepada keterampilan berbahasa. Ada HOTS juga, Hager, Order, Thinking, dan Skill. Permasalahannya, bisakah kami tingkat dasar yang memang bukan background-nya pesantren diterapkan berbahasa seminim mungkin dalam berbahasa Arab untuk melancarkan anak-anak dalam terampil dalam berbahasa. Yang kedua, masalahnya lagi nanti ketika anak mulai sudah hafal dengan mufrodat, dengan tadi sharing dari teman-teman di luar dengan cara dibawakan lagu bermacam-macam nada. Nah, anak-anak sudah mulai hafal, tapi permasalahannya lagi, anak cuma hafal, tapi ketika disuruh menulis, anak-anak tidak bisa. Bahkan huruf sambung atau huruf pisah saja anak-anak masih bingung, ini dipisah atau disambung dalam bahasa Arab. Maksud saya, bisakah dalam pelajaran bahasa Arab ini bukan hanya diterapkan hiwar, tapi imla? Karena kendala kami ketika anak mau masuk pesantren, yang tersebut itu guru agamanya atau guru bahasa Arabnya. Kok anak madrasah nggak bisa menulis imla, padahal bahasa Arab diajarkan. Nah, kira-kira bisa nggak metode imla ini disisipkan di bahasa Arab, bukan hanya hiwar? Karena kami kendalanya, anak oke sudah hafal, tapi ketika suruh nulis dia nggak bisa. Jadi permasalahannya ketika ulangan, anak-anak, Bu, boleh tidak nulisnya pakai bahasa Latin? Padahal kami ingin membiasakan mereka pandai menulis dan pandai berbicara, meskipun kami juga dalam gurunya masih dalam proses belajar. Itu aja Pak. Kira-kira dalam kurikulum KMA 183 ini bisakah imla ini disisipkan di hiwar tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari Depok ini tadi ya Pak? Dari mana ini Pak? Ya Bu, dari Depok. Ya, dari Depok. Pertanyaannya tadi, bisakah saya kurang menangkap. Yang pertama itu berbahasa seminim mungkin, itu maksudnya bahasa Arab dengan bahasa Arab sedikit begitu ya, untuk memahamkan, untuk mengajarkan bahasa. Yang jelas di KMA kita ini, bagaimana Ibu mungkin bisa diulang pertanyaan pertama tadi, berbahasa seminim mungkin itu atau bahasa ibu atau bahasa target begitu? Oh, maksudnya, saya. Iya. Jadi gini, Pak, maaf. Tadi kan targetnya itu anak-anak orientasinya pada keterampilan berbahasa. Ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, kami ajarkan dari anak dasar kelas 1, kita ajarkan lagu-lagu biar mereka hafal. Ya, tapi orientasinya nanti anak cuma hafal atau cuma bisa, atau target kita hafal juga, nulis juga oke gitu. Karena permasalahannya ketika mereka hafal, tulisannya
nggak ada yang benar gitu. Jadi saya pengennya itu IMLA itu diterapkan di hiwar tersebut gitu. Jadi bukan hanya dialog saja. Jadi nanti niat tujuan kita itu berhasil. Jadi anak bukan cuma hafal aja, tapi nulis pun oke gitu. Oke. Iya Bu, saya menangkap permasalahan yang ada di Ibu. Jadi pertama-tama memang input yang harus kita berikan betul-betul ya Bu ya. Kalau misalnya lagu juga panjang pendeknya juga harus diperhatikan agar misalnya apa yang mereka tangkap itu kan bisa mereka ungkapkan. Kemudian apakah IMLA itu bisa diajarkan? Sangat bisa sekali ya kalau misalnya nanti berbicara tentang kurikulum 183 184 nanti monggo silahkan ada sesinya sendiri untuk mau lebih lanjut kurikulum tersebut. Tapi kalau misalnya IMLA diajarkan itu biasanya diajarkan di kitabah Ibu. Jadi ada sesi kemahiran menulis itu biasanya memang diinputkan di sana cara menulisnya begitu. Di buku-buku MI itu sudah ada, insya Allah sudah saya lihat juga bagaimana caranya menulis ini, apakah disambung dengan ini gitu ada. Jadi boleh-boleh saja Ibu, silakan kalau misalnya, karena kan produktif sendiri kan ada membaca, ada berbicara dan ada menulis. Jadi memang selain mereka bisa hiwar tadi, bisa berbicara, mereka juga memang dituntut untuk bisa menulis. Jadi memang bisa diinput di pembelajaran bahasa Arab. Ya begitu Ibu. Ya terima kasih. Ya sama-sama. Terus yang tadi masalah Hotz-Heger order thinking dan skill sudah diterapkan di siswa dasar khususnya kelas 1. Kira-kira seperti apa gitu? Nah, Ibu, Hotz itu kan salah satu indikasinya dia C4, C5, C6 ya dari taksonomi belum misalnya itu kita sudah bisa mengkategorikannya sebagai Hotz begitu kan Bu ya. Nah, kalau siswa itu sudah bisa mengungkapkan di konstruksi mandiri tadi itu, siswa kan diajak untuk mengungkapkan secara mandiri apa yang telah dia pelajari sebelumnya. Nah, itu sudah termasuk Hotz Ibu. Konstruksi mandiri itu ya. Begitu nggih Bu? Tapi saya titip pesan aja dengan Bu Risna, kalau bisa hiwar tadi disisipkan hiwar. Jadi nanti ketika kami belajar hiwar, kami tidak tinggal dengan penulisannya. Jadi targetnya bukan hanya pandai berbicara, tapi pandai menulis juga. Ya, iya Ibu. Terima kasih Bu. Sama. Pak Hos? Ya. Makasih Bu, mungkin waktu juga ini tidak memungkinkan. Iya. Tadi sudah luar biasa materi yang disampaikan, kemudian singkat, padat dan jelas, kemudian penanya yang luar biasa, banyak sekali yang raise hand. Dan mohon maaf kami tutup untuk penanya di sesi ini. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, materi kita sampai 2 hari, tidak perlu khawatir. Insya Allah materi kita ini saling berkaitan. Jadi jika ada materi yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan ke pemateri yang selanjutnya. Iya. Baik, mungkin Ibu di closing statement Bu. Oke, terima kasih yang setulus-tulusnya saya ucapkan kepada seluruh peserta Bapak Ibu pejuang bahasa Arab di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa, di Jawa Bali ya ini, zona Jawa Bali. Tadi juga terima kasih sharingnya, apabila misalnya dapat kita manfaatkan di sekolah kita lakukan, yang baik kita ambil, yang tidak sesuai kita tinggalkan begitu kan ya. Dan satu hal lagi yang perlu saya tekankan, bahwasanya kita sebagai guru itu harus percaya, harus yakin bahwasanya peserta didik kita itu mampu, peserta didik kita itu istimewa, mereka mampu belajar bahasa Arab dengan baik melalui usaha-usaha yang kita lakukan. Satu hal lagi Bapak Ibu, jadi mindset kita monggo kita rubah, bahwasanya kita tidak lagi mengajarkan tentang bahasa, tentang kontennya, tetapi bagaimana kita mengajarkan berbahasa kepada anak-anak kita melalui keterampilan-keterampilan berbahasa. Begitu Bapak Hafid, semoga kita senantiasa semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk memajukan bahasa Arab. Amin. Baiklah, terima kasih Ibu narasumber, Ibu atas ilmunya. Semoga Bapak Ibu yang menerima materinya bisa menerapkan di madrasahnya masing-masing.
Alhamdulillah juga ini luar biasa juga dari para peserta juga yang menyampaikan tips and trik terkait pembelajaran yang mereka lakukan. Ini juga semoga bisa diterapkan di peserta yang lain. Baiklah, mungkin tanpa panjang lebar, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang di room ini yang ingin bertanya, kemudian kami tidak bisa memfasilitasi semuanya. Namun tak perlu khawatir, kami sudah sampaikan tadi bahwasanya materi kita masih ada di saling berkaitan dengan materi yang lain dan 2 hari. Kemudian permintaan maaf juga di peserta yang live streaming YouTube yang bertanya, mungkin hanya satu penanya yang kami dapat sampaikan. Mungkin nanti kami akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi yang kedua ini kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, namun kita akan break sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk materi e-learning yang akan dibawakan oleh salah satu tim dari Helpdesk Nasional. Baiklah, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami kembalikan warahmatullahi ke